Halo, jumpa lagi di pagi hari ini. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Pada hari ini kita akan membahas lagi materi bahasa Indonesia kelas 9 tentang struktur kebahasaan cerita pendek. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya tentang pengertian ciri dan unsur cerpen. Pada hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan cerpen. Yang pertama, struktur cerpen. Apa saja struktur cerpen itu? Mari coba kita lihat. Oke, struktur teks cerpen yang pertama, orientasi. Merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan, sifat tokoh, tempat peristiwa dalam cerita maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut dari rangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, komplikasi. Cerita mulai bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar dan karakter. Yang keempat, resolusi. Merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Oke, baik, kita coba lihat satu contoh telaah struktur teks cerpen. Bisa dilihat di situ. Ada pembagian di mana orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Jadi bisa dilihat, dibaca, dan dipahami mana letak dari struktur-struktur yang ada di dalam contoh cerpen ini. Kita lanjut. Mari kita lanjut di pembahasan materi tentang struktur kebahasaan. Masih semangat ya? Aspek kebahasaan yang pertama, menggunakan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona, merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata orang dengan kata ganti benda lain. Jenis pronomina persona. 1. Persona pertama atau kata ganti orang pertama. Itu dibagi lagi menjadi persona tunggal dan jamak. Contoh dari tunggal, saya, aku, daku, ku. Persona jamak, kami, kita. Yang kedua, kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Contoh tunggalnya, engkau, anda, kamu, dikau, mu. Jamak, kalian, kamu, anda sekalian. Kata ganti orang ketiga menunjuk ke orang yang dibicarakan. Contoh tunggalnya, ia, dia, beliaunya. Jamak, mereka. Aspek kebahasaan yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai penunjuk waktu terjadinya sebuah cerita tertentu. Contoh, pagi, siang, malam, besok, lusa, dan sebagainya. Aspek kebahasaan yang berikut. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Pemilihan kosakata dalam cerpen dapat berupa pemilihan menggunakan kata khusus ke kata umum. Contoh, memilih kata beringin dibanding pohon. Jadi kata khususnya adalah apa coba? Beringin. Kata umumnya pohon. Aspek yang keempat, menggunakan uraian deskriptif yang rinci.
Menggunakan kalimat deskriptif fungsinya untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Misalnya apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas. Oke, gaya bahasa pada cerpen berperan untuk memperindah dan meningkatkan efek makna dalam bacaan. Kita lihat jenis gaya bahasa. Satu, gaya bahasa perbandingan. Itu ada dua, metafora dan personifikasi. Metafora merupakan gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Nah, metafora ini juga disertai dengan kata-kata bagaikan, seperti, bak. Kita lihat contoh ya. Tangannya lembut bagaikan sutra, pipinya merah merona bagaikan buah delima. Personifikasi, gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Contoh, rembulan menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Gaya bahasa yang kedua, pertentangan. Itu ada hiperbola, litotes, dan ironi. Kita lihat gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan keadaan secara berlebihan. Contoh, air matanya menganak sungai. 2. Litotes, gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan sesuatu dengan sekecil-kecilnya atau merendahkan diri. Contoh, berikanlah sedikit isi amplop ini kepadanya, ucap Raisa sambil memberikan amplop tebal kepada Niken. Isi amplopnya tebal, tetapi disampaikan sedikit isi amplop. Artinya sangat merendahkan diri ya. Oke, kita lanjut ke gaya bahasa ironi. Gaya bahasa sindiran halus. Pandai sekali kamu sampai kamu tidak bisa mengerjakan soal dengan benar. Maksudnya apa ya? Maksudnya bahwa tidak pandai. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan. Itu ada dua, metonimia dan eufemisme. Metonimia, gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama. Contoh, Rani mengendarai Scoopy ke sekolah. Yang berikut, eufemisme, gaya bahasa yang menggantikan kata yang lebih bagus sehingga lebih sopan. Sejak ditinggal kekasihnya, anak itu menjadi kurang ingatan. Maksudnya agak gila. Yang berikut, gaya bahasa perulangan atau repetisi. Itu majas yang menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Contoh, Reza terus menatap layar HP-nya yang mulai meredup. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita, materi tentang struktur dan kebahasaan cerpen. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.